Kalau Eko dari bahasa Arab, mohon maaf untuk Eko selain Eko kun tadi, ini khusus Eko kun tadi. Eko dari bahasa Arab Ako, yaitu orang yang menghalang-halangi atau duri. Jadi Eko ini adalah duri yang menghalangi umat Islam untuk bersatu, menghalangi rakyat Indonesia untuk damai. Lo masih inget nggak Heri Wiriawan yang dulu mencabuli 20 santriwatinya di Bandung? Ia baru aja dijatuhi hukuman mati loh. Ketika dia kasasi kepada MA, kasasinya ditolak. Jadi ya dia nanti tinggal menunggu waktu kapan bisa dieksekusi. Sayangnya barang bukti tidak bisa disita negara karena mungkin akan dibawa mati sama Heri. Yang kasihan itu ya santri-santrinya, korbannya puluhan, bahkan ada yang sampai punya anak. Kita ini semua miris kalau kejadian-kejadian seperti itu terus berulang lagi. Belum juga lama Palu hakim mengetok hukuman buat Heri. Sekarang ada lagi kejadian yang sama. Kali ini terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang nyai, lo tahu nyai kan, istri pemilik pesantren biasanya, mendatangi kantor polisi. Ia ini adalah istri pemilik pondok syariah Al-Jalil. Ia mengadukan suaminya sendiri, nama suaminya Fahim Mawardi. Suaminya, kata sang pengadu ini, berselingkuh dan mencabuli para santriwatinya. Seperti biasa, yang namanya santriwati seringkali usianya di bawah umur. Jadi, kalau cuma aduan perselingkuhan, mungkin ancaman hukumannya cuma 9 bulan doang. Tapi, kalau nanti terbukti dia mencabuli santri-santri yang di bawah umur, gila itu. Ancamannya bisa 15 tahun penjara, bisa dikebiri, bisa juga disentil-sentil. Emang sih, modusnya nih menurut cerita istrinya pada polisi ya, agak lucu. Jadi Fahim ini punya kamar khusus di lantai 2 komplek pesantrennya. Kamar itu connecting, jadi punya pintu yang connect ke asrama putri. Nah, santriwati yang diundang ke kamar itu dikasih password untuk bisa masuk menemui Fahim. Jadi pintu-pintunya itu orang nggak bisa masuk sembarangan. Ada password, ada PIN yang harus dia masukin baru bisa masuk. Kalau santriwati itu diundang ke kamar itu artinya nggak ada orang lain. Karena masuknya aja pakai password. Nah, di kamar itulah kabarnya adegan seru terjadi. Mulanya ya, kisah ini terbongkar ada santriwati yang mendengar suara desahan dari kamar khusus itu. Mungkin karena santriwati yang mendengar ini juga pernah masuk ke ruangan itu. Jadi dia tahu desahan itu artinya apa. Bukan cuma desahan, ada juga suara cekikikan mesra. Ia tahu banget suara cekikikan itu artinya apa. Karena ia pernah juga jadi dalam tanda kutip pasien di kamar itu. Nah, karena dia tahu ada itu, ada suasana itu, ada desahan dan cekikikan, dan ia tahu password pintunya, ia kemudian mendobrak pintu tersebut. Di sana ya seperti biasa. Ia menemui ada Fahim dan ya ada santriwati yang lain. Mungkin ya namanya perempuan, ia pernah penghuni kamar itu dalam beberapa hari, jadi timbul rasa cemburu sampai ia cekcok dengan Fahim. Dan percekcokan antara santriwati yang menjadi korban dan gurunya ini kemudian didengar oleh istri sahnya Fahim. Akhirnya percekcokan terus meluas dan para perempuan yang merasa jadi korban Fahim Mawardi inilah yang membawa kasus ini ke polisi. Mereka bercerita kabarnya bukan cuma 1-2 orang santri yang pernah diundang ke kamar khusus penuh desahan itu. Polisi
meminta para pelapor nanti untuk membawa saksi-saksi korban lainnya dan bukti-bukti lainnya. Tapi ya namanya orang dilaporin, pasti ngeles. Pak Himawardi tentu saja mengelak. Ia membantah bahwa di kamar itu, di kamar yang gak bisa diakses banyak orang kecuali santriwati yang dikasih pinnya, tidak pernah terjadi pencabulan, tidak pernah terjadi hubungan tidak senonoh, tidak pernah terjadi wik-wik-wik. Kata Pak Him, di dalam kamar itu ia hanya ingin melakukan evaluasi kepada santri-santrinya. Evaluasi atas pelajaran yang tadi pagi diterima santri-santrinya. Tapi anehnya, masa evaluasi pelajaran dilakukan tengah malam buta? Bahkan ada santri yang dievaluasi sampai pagi dan pagi-paginya harus beli sampo ke warung. Terus kalau suara santri sampai mendesah-desah begitu, yang dievaluasi apanya Pak Fahim? Nah, gue kasih tahu ya, Fahim Mawardi ini dikenal sebagai ustadz yang dekat dengan Sugi Nur. Lo tahu dong lingkungan seperti apa dia. Ia juga pemilik akun YouTube yang dinamai Benteng Akidah. Kayaknya gaya banget ya, Islami banget. Benteng Akidah. Tapi kalau kita telaah konten kanal YouTube-nya, emang gak jauh-jauh dari pandangan Sugi Nur. Dia kerap mencaci maki atau menistakan orang-orang yang berbeda pandangan. Bahkan akun generasi muda NU itu jelas-jelas mengatakan bahwa Fahim ini pernah menista kiai-kiai NU dengan tuduhan yang keji. Gue juga penasaran menelusuri lagi akun YouTube tersebut. Ternyata Fahim ini juga pernah membuat konten tentang gua. Seperti biasa, gua udah maklum namanya satu kolam sama Sugi Nur. Kontennya pasti gak jauh-jauh dari menuding dan mencerca. Jadi macem-macem omongan Fahim. Bahkan nama gue Eko pun tadi ditakwil dengan bahasa Arab. Gue juga aneh cara dia berpikir seperti itu. Ia menuduh gue dalam kontennya kebal hukum. Lalu ia minta polisi menangkap gue. Entah apa alasannya. Kenapa gue ditangkap? Gue juga bingung kok dia nuduh gue kebal hukum. Wong kemarin gue ngelanggar ganjil genap aja ditilang. Gimana mau kebal hukum? Bukan hanya gue sih. Teman dan senior gue nih, Islah Bahrawi, juga dibahas di kontennya Fahim. Islah dituding sebagai penyesat umat. Kalau hanya gue sama Cak Islah sih, yang diserang sama Fahim biasanya, rasanya sih biasa aja. Tapi ya kita tahu, Fahim juga sering menyerang tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ia menuding NU dan Muhammadiyah telah menjadi antek liberal. Agak ngeri sih. Kalau lo perhatikan dari omongan dan tampilannya, kayaknya ya, Fahim ini orang yang paling ngerti agama. Ia piawai mengutip kitab suci, piawai berbahasa Arab. Mungkin karena kepiawaiannya itu juga, jadi ada orang yang terpukau. Akun YouTube-nya itu subscribernya sampai 400 ribuan. Tapi kan problem agama atau orang beragama bukan hanya soal kutipan kitab suci. Agama juga soal perilaku, soal tindakan, apalagi tindakan seorang guru atau kiai kepada santriwatinya. Meskipun Fahim jago mengutip kitab suci, tetapi tidak bisa juga menghapus perilaku anehnya yang memasukkan santriwati ke tengah malam berdua-dua di kamar pribadinya. Emangnya mau main catur? Kan lucu. Terus pakai alasan mau evaluasi segala. Yang terdengar malah desahan dan erangan. Mungkin dia bisa ngeles. Waktu mendesah itu santriwatinya kesurupan. Mungkin dia bisa ngeles kayak gitu. Tapi kita nggak tahu deh. Jadi kalau hari kemarin istrinya Fahim dan seorang santriwati datang ke kantor polisi mengadukan perbuatan cabul Fahim, gue rasa statement bahwa agama nggak cukup dengan kutipan kitab suci itu lebih pas. Sebab ujung-ujungnya adalah perilaku. Barangkali istri Fahim atau Nyai itu
enek dengan kemunafikan suaminya. Tiap hari mengutip-ngutip ayat kitab suci, tetapi kelakuannya kalau malam-malam masukin santriwati ke kamar pribadinya. Santriwati yang pernah menjadi korban juga mungkin udah muak dengan hipokrisi gurunya. Mereka mau berontak, makanya mereka mengadukan kelakuan ini ke kantor polisi. Mereka nggak mau lagi dijadikan budak seks, justru oleh orang yang paling mengaku ngerti agama. Bukan cuma santriwati dan nyai saja yang sekarang resah. Bahkan masyarakat di sekitar pesantren itu juga resah, ramai-ramai mendatangi pesantren. Karena barangkali ada anak dari masyarakat yang nyantri di situ. Dan mereka khawatir menjadi korban keganasan ustadz-ustadz yang otaknya cuma separoh ini. Kasus Fahim ini emang satu kasus dari berbagai kasus yang menimpa pesantren-pesantren putri kita. Anak-anak gak berdosa, yang mestinya mereka diajarkan agama, yang mestinya mereka diajarkan akhlak. Gua sedih. Jadi korban guru-gurunya sendiri. Jadi korban pembimbingnya sendiri. Kita merasa ini harus ada upaya serius deh dari pemerintah untuk membenahi masalah ini. Sebab ini bukan 1-2 kali. Sudah berbagai kejadian. Sudah berbagai korban. Sudah banyak banget korbannya. Jangan sampai nama baik pesantren kita rusak. Nama baik lembaga pendidikan kita rusak karena perilaku biadab orang-orang seperti ini. Gue sih nggak masalah Fahim mencaci maki gue. Mencaci maki Cak Islah atau mencaci maki banyak orang sambil mengutip-ngutip kitab suci. Itu emang kerjaannya. Cuma begitu aja sambil dalam channel YouTube-nya minta-minta donasi. Tapi nanti di hadapan hukum, Fahim perlu bertanggung jawab. Perlu mempertanggungjawabkan perilaku burungnya yang suka bersarang sembarangan. Perlu mempertanggungjawabkan kenapa malam-malam ia suka mengajak santriwati ke kamar pribadinya berdua-duaan. Bahkan santriwati yang masih di bawah umur, yang masih punya masa depan. Orang-orang kayak gini, tujuannya bukan mau mendidik. Tujuannya sebetulnya ingin merusak, ingin melampiaskan hawa nafsunya kepada anak-anak kita. Jadi lebih berhati-hati deh kita untuk menitipkan pendidikan anak-anak kita kepada para predator atas nama agama. Gue Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.